Siapa yang layak menjadi pemimpin Jakarta masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Waktu menuju ajang pemilihan calon pemimpin DKI pun semakin dekat. Banyak nama yang muncul menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang masih akan mencalonkan diri sebagai pimpinan ibu kota pada periode selanjutnya. Sosok musisi Ahmad Dhani berhasil menyita perhatian publik sejak dirinya digadang-gadang akan maju dalam ajang pemilihan Gubernur Jakarta. Banyak yang bertanya, mampukah seorang Ahmad Dhani memimpin Jakarta dengan segala macam permasalahan yang ada? Namun tak jarang pula yang mendukung dan merespon positif niatan musisi ini. Selain Ahmad Dhani, Adiaksa Daud yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada masa pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid 1 juga menjadi sorotan. Sosoknya yang pernah dianggap berhasil dalam menaungi bidang pemuda dan olahraga, dianggap sebagian orang sosok yang mumpuni sebagai calon yang akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI yang akan datang. Tak terlepas dari semua nama yang muncul, sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi sosok yang dikatakan memiliki kekuatan untuk kembali memimpin DKI Jakarta. Ahok sendiri sudah mulai menyusun strategi dalam mempersiapkan pemilihan gubernur tahun depan. Sosok Ahok memang dikenal sebagai sosok kontroversial. Ahok kerap membuat kebijakan ataupun melontarkan statement yang akhirnya mengundang pro dan kontra pada publik. Namun tidak sedikit yang mengakui Gubernur DKI Jakarta ini telah berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya menjadi PR besar ibu kota. Tim TV One mengabarkan. Jadi ada beberapa nama yang disebut-sebut ya. Salah satunya adalah Ahmad Dhani Prasetyo dan Adiaksa Daud yang akan menantang ya. Baiklah, baiklah. Salah satunya sudah ada di sini nih, Fit. Main tinju Mas Dhani, enggak kan? Itu kan bahasanya media. Terus apa dong, main apa kalau gitu? Ya bukan menantang ya. Orang itu satu peristiwa demokrasi kan. Bukan pertandingan tinju loh. Oke, kalau bukan menantang, kata yang pas apa? Ya, kita kan diajak sama diusung oleh PKB kan untuk maju ke ini ya. Itu kan proses demokrasi biasa lah. Oke. Baru kali ini ada kata-kata menantang. Kabarnya sudah belusukan ya? Saya? Udah tadi gambarnya ada kan? Yang mana tuh? Yang ke Kali Jodoh? beberapa lokasi ya. Yang Kali Jodoh. Yang Kali Jodoh ya itu Banser atau sama Banser. Itu ngapain Mas? Ya disuruh Banser, saya datang lihat aja. Kok maunya disuruh-suruh gitu loh Mas? Nggak inisiatif? Saya tuh gak suka sebenarnya pencitraan itu. Disuruh Banser ke sana untuk ya karena Banser kan organisasi massa ya. Ya saya ikut aja, tapi kalau khusus untuk belusukan, pencitraan tuh kayaknya enggak deh. Pencitraan juga Mas sudah muncul di mana-mana juga. Iya. Mas Dhani gitu loh ibaratnya. Tapi begini Mas, kemarin kabarnya kumpul tuh semua tuh ada Pak Yusril, ada Bu Hasnaini, ada Pak Lulung. Oh itu acaranya PKB ya? Ngapain Mas? Saya diundang, harus datang katanya. Oke. Ternyata di situ rame, banyak orang. Apa yang dilakukan, dibicarakan? Ya PKB intinya PKB itu serius lah dalam menggodok pemimpin di tahun 2017 untuk DKI itu. Jadi maksudnya nggak harus saya, bisa yang datang-datang kemarin juga bisa digodok dan dipikirkan juga. Gitu. Jadi pembicaraan sudah lebih serius ya? Ya kira-kira seperti itulah. Sudah diketahui Mas Dhani ini balon untuk DKI 1-nya, 2-nya? Belum tahu. Itu masih terlalu dini lah. Nanti dilihat dari perkembangan kan digodok terus lah. Kemarin tuh di musyawarah wilayah kemarin tuh Mukerwil ya. Atau digodok lah. Siapa-siapa yang kira-kira nanti layak untuk diajukan. Itu sebagai suatu cara juga ya untuk menunjukkan ke arah balai kota saat ini gitu ibaratnya bahwa ini loh kita nih sudah duduk bersama. Ya PKB ya. Kemarin Gerindra udah tuh. Ya. Mungkin nanti partai-partai lain menyusul juga gitu. Ya tujuannya itu untuk memberikan sinyal ke balai kota gitu kalau misalnya kita nih serius untuk maju nih gitu loh. Siap-siap ya gitu loh. Kayaknya sih iya ya. Kayaknya gitu ya. Iya dong.
Masa partai nggak serius? Oke. Oke, di sini ada Grace Natali juga. Kalau Grace ini mencalonkan diri juga nggak? Dia mencalonkan Grace? Buat apa nih? DKI? DKI DKI dong. 1. Ya. Enggak sih. Enggak, Dan lagi tapi- pula PSI ini kan kita masih dalam proses verifikasi ya. Jadi Pilkada 2017 kami belum bisa ikutan. Oke. Tapi kami jelas-jelas mendukung sebanyak-banyaknya orang baik untuk memimpin Indonesia. Artinya kalau di Jakarta punya pemimpin yang baik kita dukung, di Surabaya ada Ibu Risma kita dukung gitu kan. Jadi PSI tidak mencalonkan, saya juga enggak mencalonkan, tapi kami mendukung Jakarta dipimpin oleh orang yang baik. Salah Oke. satunya yang sudah terlihat di radar kami dan juga kalau dibuktikan melalui survei yang terbaru aja kelihatan kan, lebih dari 50% warga Jakarta itu puas dengan kepemimpinannya Pak Ahok. Oke. Nanti kita ingin mengetahui kriteria warga yang baik gitu ya. Orang baik untuk memimpin. Baik ini seperti apa Sebelahnya kriterianya? baik. Baik ini banyak kriterianya. Baik dong Mas. Baik. Menurut istri Arifanya saya sih juga saya baik. baik. Iya. Dan di mata Grace Natali yang ada di Jambi baik juga Baik atau juga, tidak tidak gitu nih, loh, kan? ya kan? Tadi kan Oke. Grace mengatakan PSI kan mendukung yang baik. Ada Adi Aksa Daud ya di Jambi. Selamat pagi Pak Adi Aksa. Harapannya kita sudah bisa berkomunikasi, tapi kita jeda dulu Sinak ya. Kami akan kembali saat lagi. PKB DKI Jakarta terus melakukan penjaringan untuk bertarung memperebutkan kursi DKI 1 tahun depan. Dalam acara musyawarah kerja wilayah, PKB mengundang sosok yang selama ini masuk bursa calon gubernur. Mereka antara lain Abraham Lunggana, Yusril Iza Mahendra, Ahmad Dhani, dan Sanusi. Ahmad Dhani menyatakan PKB harus realistis dengan menggandeng partai lain. Ya, pragmatis meskipun saya satu-satunya kader dari PBNU dan PKB. Saya satu-satunya kader, tapi kan kita harus realistis bahwa PKB kan hanya punya 6 kursi kan. Jadi tetap PKB harus menggandeng partai lain ya. Partai itu bisa Gerindra, ya kan? Bisa juga mungkin Golkar ya. Kan masih terbuka untuk kerjasama dengan partai lain. Sementara Yusril Iza Mahendra menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam bursa DKI 1. Terima kasih saya dibilang orang hebat dan saya malas mengatakan Pak Ahok itu bukan saja hebat tapi Pak Ahok itu juga sakti. Nah, jadi orang sakti melawan orang hebat itu agak berat ya. Karena sehebat-hebat orang yang hebat itu masih kalah dengan orang yang sakti. Kalau orang hebat itu kalau ada satu masalah ya, dia harus hadapi, tunjukkan kehebatannya baru dia bisa atasi masalah itu atau tidak. Kalau orang sakti itu nggak usah berbuat apa-apa, duduk-duduk aja, tenang-tenang aja, karena dia kebal atas segala hal ya, dia selamat, dia escape ya tanpa berbuat apapun. Nah itu ya Pak Ahok. Jadi berat juga kalau orang hebat lawan orang sakti ya. Mungkin orang sakti itu lah yang bisa memenangkan pertarungan. Nanti kita lihat aja pertarungannya seperti apa. Sementara itu Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra hari Rabu belusukan ke Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sandiaga menyatakan kedatangannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Ia mengakui belum banyak yang mengenal dirinya. Menarik sekali gitu, jadi ini PR buat saya dan bisa lihat sendiri tadi ada yang kenal, ada yang sudah akrab, ada yang sama sekali belum kenal. Jadi tugas saya yang untuk memperkenalkan sosok dan menawarkan suatu solusi. Kebetulan ini di pasar, saya mengerti sekali bagaimana perjuangan UMKM, usaha mikro dan ekonomi kerakyatan. Meski kurang disambut pedagang, Sandiaga yakin sosialisasi bisa mengantarkan dirinya dalam pertarungan menuju DKI 1. Tip TV One mengabarkan. Ini masih bulan Maret nih ya. Iya. Tapi udah terasa hangatnya ya menuju ke pertarungan begitu ya. Hangat. Panas. Panas. Oh, udah. Kalau tadi ucapannya Pak Yusril kayak gitu, Mas saya ngeliatnya kayaknya panas loh. Udah mulai panas ya bulan Maret. Ah. Oke, ada Mas Ahmad Dhani, ada juga satu lagi. Ada Aksa Daud di Jambi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Adi Aksa.
Pak Diaksa, Selamat sore. kemarin Ya. sebetulnya diundang nggak sama PKB di Mukerwil, Pak? Karena kan di situ hadir tuh Pak, para penantang-penantang Ahok lah, bisa dikatakan seperti itu. Bapak diundang nggak kemarin, Pak? Undang, cuman saya kan di Jambi, saya kan sebagai Kakwarnas Pramuka. Hari ini pagi ini akan melantik Pak Gubernur sebagai Kamabida, Majelis Pembimbing Daerah. Nah, tugas daripada Kakwarnas itu kan melantik para gubernur untuk menjadi Kamabida di daerah masing-masing dan juga Kuarda baru. Jadi saya sekarang di Jambi pagi ini jam 9-nya akan melantik beliau dan ya akan kembali ke Jakarta sore. Jadi kemarin saya nggak sempat hadir. Jadi selaku apa ya mungkin ya pucuk pimpinan atau pramuka begitu Pak Diaksa masih menjalankan tugas dan fungsinya. Pak, kalau misalnya dikatakan pramuka ini kan nasional Pak, ini kan kancah ajang kan lokal Pak, DKI begitu Pak. Bapak sudah diterima di setiap provinsi. Ngapain mikirin DKI ya Pak Diaksa ya? Pertama, saya didaulat oleh banyak orang untuk maju. Dan saya sudah pernah ceritakan berapa kali. Dari para kalangan ustadz, ya, waktu itu pada datang kepada saya, ya, termasuk Bang Haji Omairama minta kepada ustadz Arifin Ilham bilang maju terus, Ustadz Yusuf Mansur mengatakan maju terus. Jadi saya pikir suruh maju. Jadi kemudian terakhir 20 pendeta bersama Ibu Lili Wahid mengadakan pendaulatan kepada saya, atlet-atlet. Saya pikir kenapa? Kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Saya pikir saya udah umur 4 tahun di Jakarta. Saya pernah jadi ketua KNPI Jakarta Pusat, jadi ketua KNPI Jakarta 15 tahun lebih saya berorganisasi di Jakarta. Sejak umur 4 tahun saya ada di Jakarta. Kemudian saya berpikir ada sesuatu yang harus dibangun Jakarta ini. Jadi Jakarta ini pusatnya desa, desanya pusat. Saya tidak ingin Jakarta ini dibangun ke arah sekularisme. Jadi memisahkan antara agama dengan pendidikan, dengan kehidupan sehari-hari. Jakarta tagline-nya adalah teguh beriman. Jadi dia harus dibangun berdasarkan kultur dan etika yang berasas pada agama kita masing-masing. Contoh kecil, apakah itu bisa? Bisa. Saya berbeda pendapat, berbeda visi dengan Pak Ahok dalam hal misalnya ketuhanan humanis pada masyarakat. Saya ingin masyarakat Jakarta itu dibangun dengan moto teguh beriman tadi. Misalnya terhadap kali jodoh saya setuju sekali ada ruang terbuka hijau, tetapi alih profesi yang harus dilakukan. Alih profesi itu jangan kemudian saya berbeda pahamnya di situ. Ketika Pak Gubernur mengatakan kami akan memberikan sertifikat kepada para PSK itu kalau disuntik kesehatan disiapkan di sebuah apartemen atau sebuah apartemen di situ. Nah itu kalau buat saya itu sangat tidak tepat. Itu bertentangan dengan teguh beriman. Jadi harusnya mereka dialihkan profesi. Bisa nggak? Bisa. Ibu Risma di Surabaya bisa. Nah, Pak Mahyildi di Padang bisa sebagai wali kota. Kang Ridwan Kamil bisa. Makanya ketika Kang Ridwan Kamil mau maju kemarin, saya malah mengatakan saya bersedia mengarah. Kenapa? Karena saya tahu Kang Ridwan Kamil menyentuh itu masyarakatnya dengan cara humanis, tanpa harus dengan pendekatan kasar, tapi bisa berhasil. Jadi saya pikir, oke, ada kelebihan dari Pak Ahok akan saya ambil, misalnya e-budgeting, good governance saya ambil, tapi yang kekurang-kurangnya saya buang. Jadi ini barangkali berbekal inilah, maka saya mengatakan saya siap. Walaupun saya sudah berkancah di nasional, saya 5 tahun jadi Menpora, tapi saya mengakar di Jakarta juga. Karena saya dari kecil, dari 4 tahun, saya kenal betul Jakarta ini. Bagaimana cara membangun Jakarta. Saya sangat sedih ketika Jakarta hanya tinggal 18 lapangan sepak bola. Padahal spirit of the nation itu depend on sport. Kalau seandainya saya menjadi gubernur, saya akan mengadakan moratorium terhadap pembangunan mall, moratorium terhadap pembangunan hotel, juga universitas-universitas. Diperketat kalau perlu. Jangan setiap ada tanah lahan dibangun, pabrik dasar bangunannya dibangun, tapi ada culture lag, ada jurang kesenjangan yang sangat tajam antara yang ada di apartemen sama yang di luar apartemen. Saya pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, FISIP UI, 2 tahun saya melakukan penelitian, dan juga saya melihat penelitian dari Profesor Paulus Surutomo dan kawan-kawan di lab sosiologi, bagaimana dahsyatnya daerah pemukiman yang di luar daripada kompleks-kompleks apartemen, kompleks-kompleks perumahan, yang mereka bergabung antara ruang makan dengan dapur dengan mereka tidak punya tempat bermain. Sementara di dalam kompleks itu ada kolam renang, ada semua fasilitas. Mereka iri, akhirnya mereka jebol tembok itu, terjadi lagi
persaingan antar kampung. Jadi yang dibangun adalah sebenarnya fasilitas olahraga. Bagaimana cara membangunnya? Di setiap kampung-kampung itu kita beli 4 atau 5 rumah dengan dana CSR atau dengan dana APBD untuk dijadikan lapangan. Setiap kelurahan harus ada lapangan. Lapangan futsal minimal 2 kali lapangan futsal. Tempat mereka berkumpul, anak-anak muda itu. Tempat mereka berlatih, berolahraga, bahkan ibu-ibu bisa memakai di situ. Tidak perlu mereka harus nongkrong di mal-mal. Kenapa peredaran narkoba begitu banyak di Jakarta? Karena mereka tidak punya tempat untuk bermain. Mereka hanya bermain di mal-mal. Jadi inilah saya katakan sebagian dari 9 manifesto sejahtera Jakarta yang akan saya kumandangkan ketika saya deklarasi nanti. Demikian. Paparannya sudah cukup lengkap ya, mulai dari sarana olahraga begitu, kemudian bagaimana nanti masyarakat di Jakarta, Pak Adiaksa harapannya seperti itu begitu ya. Ada yang baik nanti dari Pak Ahok akan diambil, tapi juga nanti yang kurang-kurang akan diperbaiki begitu ya. Tapi tadi kan Grace Natali mengatakan yang sekarang ini sudah baik ya. Kalau melihat pemaparan Pak Adiaksa dan juga Mas Dhani di beberapa media, ukuran baiknya di mana, Grace? Kita kan mengukur masih banyak yang kurang tuh tadi Pak Adiaksa. Ya, buktinya melalui survei yang baru dilakukan terbaru oleh Populi lembaga yang saya pikir bisa dipercaya ya. Realistis nggak sih survei? Realistis dong, kalau dilakukan oleh lembaga yang kredibel dengan kaidah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. RFI gampang aja kok, minta aja mereka buka bagaimana mereka mengambil data, bagaimana sampel dilakukan, pertanyaannya seperti apa. Lembaga survei yang baik harusnya bisa membuka hal-hal seperti itu ketika survei dibuka ke publik. Tadi sebelumnya Grace mengatakan kriteria orang yang baik itu ya. apa ya? Kriteria umum aja saya pikir ya, artinya kalau buat PSI tentu kami mendukung orang yang punya perjuangan anti korupsi dan juga anti intoleransi. Kemudian track record, ini saya pikir hal yang tidak bisa dibohongi ya. Kemudian kompetensi dan juga kapabilitas dia. Nah, untuk hal-hal ini setidaknya sudah kita lihat sejauh ini dan juga sebagai warga Jakarta, ya kita melihat Jakarta sekarang lebih baik, lebih bersih. Kalaupun ada genangan air dalam waktu sehari gitu sudah surut. Zaman sebelumnya itu lama banget gitu kadang surutnya. Kemudian penggusuran yang kemarin terjadi dalam rangka memang itu lahan negara. Itu kan sudah mulai ditertibkan. Tapi kata Pak Adiaksa, Bu Risma bisa mengalihkan kan begitu. Kalau Pak Ahok kan nggak terlihat ada mengalihkan nih begitu loh. Warga kan dialihkan ya, warga yang susun. Artinya ke rumah susun. Ekonomi mereka bagaimana tuh? Untuk anak-anak yang sekolah, ini saya tidak intens ya, melihat perkembangannya begitu ya. Tapi yang kita ketahui kan untuk anak sekolah disediakan angkutannya begitu kemudian kan. Dan ini mereka harus dicatat loh, mereka tinggal di lahan milik negara. Jadi artinya mendapat kompensasi seperti juga. Itu saja juga perlu kita apresiasi. Bagaimana mereka diajak untuk meninjau dengan sangat manusiawi. Oke, sekarang Mas Dhani ini kurang baik apa sih gitu? Kalau dilihat dari kriterianya Grace Natali ini kurang baik apanya gitu? Dan bukan kriteria Grace Natali ya, artinya seluruh warga Jakarta ketika ditanya, mereka menyatakan saya belum pernah ditanya loh warga Jakarta juga ini. Random. Jadi gini. Gimana? Jadi gini, kalau berdasarkan survei 2012 Fauzi Bowo survei bagus banget. Bener gak? Ya kan? Waktu itu Jokowi Ahok berapa persen? Ya. Waktu itu leading banget Fauzi Bowo. Kalau berdasarkan survei, kalau baik itu berdasarkan survei, ya kan? Atau kalau misalnya track record, kalau dalam analogi industri musik, track record itu nggak pernah menjadi hitungan. Karena kalau selalu ada track record, akhirnya nggak ada newcomer. Ya kan, kalau yang dibilang yang bagus terus Dewa ini bagus karena dia udah track recordnya bagus. Nggak mungkin ada Ceylon Seven dong tiba-tiba muncul, ya kan? Atau Padi, atau misalnya tiba-tiba sekarang ada Isyana. Track recordnya di mana Isyana? Kagak ada track recordnya, tiba-tiba muncul dan ngetop sekarang. Jadi jangan jadikan track record sebagai itu kalau kata saya itu opini publik yang agak salah menurut saya gitu loh. Mas Ahmad Dhani kayaknya nggak tepat juga ya membandingkan. Lagi pula saya pikir di dalam industri musik pun seseorang nggak mungkin lahir dalam semalam. Mungkin dia ikut dulu di SMA-nya udah ikut ngeband, udah ikut festival-festival. Jadi tetap aja sebenarnya ada track record Mas Dhani untuk segala hal. Iya, artinya karena kalau nggak kita melihatnya dari mana? Semua orang juga punya track record. Adiaksa Daud punya track record dong. Ya, sebagai menteri 5 tahun. Ya, ini Mas Dhani bicara soal kriteria baik yang tadi disebutkan. Iya, kalau kita bicara track record, bahwa orang menjadi gubernur harus punya track record. Adiaksa punya track record dong. Sandiaga juga punya track record. Pak Yusril? Pak Yusril juga punya track record. Mas Dhani? Juga punya track record saya kan. Semua orang punya track record. Minimal nih track record saya.
dari orang yang nggak punya apa-apa, akhirnya menjadi punya apa-apa. Menurut Anda mana yang lebih baik track recordnya, Anda atau Pak Basuki Cahayapurnama? Track record? Ya. Ya, kalau track record kan saya kan belum pernah menjadi birokrat. Tapi kan orang sudah mengenal Mas Ahmad Nggak bisa diukur. Harus ukurannya misalnya nih ya, antara Bapak SB, Pak Presiden SB sama Ahmad Dhani, track recordnya bagus mana? Oke. Ya ukurannya nggak bisa apple to apple. Kalau mau apple to apple harus mengukur ketika Pak SBY umur 40 tahun seperti saya misalnya. Track recordnya bisa sama-sama apple to apple. Jadi kalau misalnya bandingin apple to apple antara saya sama Ahok, nggak fair. Karena saya belum pernah ada di posisi Pak Ahok. Jadi yang dimaksud oleh Mas Dhani, membandingkan track record kalau sudah sama-sama jadi gubernur selama sekian tahun. Atau sama-sama jadi wali kota misalnya. Itu bisa jadi ukuran. Karena di sini jadinya absurd. Track record itu seperti apa? Karena menurut saya, Sandiaga track recordnya menurut saya lebih baik daripada Ahok. Di bidang perbaikan ekonomi dan kenapa malu-malu? tenaga kerja. Kenapa nggak saya aja langsung pakai Sandiaga Uno? Oh enggak, kalau saya nggak enak. Biar Mas Sandiaga aja nanti yang cerita. Kalau ini memberikan jalan buat Sandiaga Uno maksudnya? Enggak, maksud saya kita harus fair. Harus fair menilai siapa saja gitu. Soalnya kalau gitu berpartner tadi katanya. Bekalnya Mas Dhani untuk memimpin Jakarta apa? Bekalnya? Ya banyak. Saya kan juga pemimpin perusahaan paling enggak kan sama. Saya adalah seniman ya. Menurut saya Jakarta ini persis seperti Indonesia. Hanya membangun raganya saja. Padahal di dalam lagu Indonesia Raya itu ada bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Pak Ahok ini sama Pak Jokowi, belum membangun raga, jiwa ya, belum membangun jiwa. The soul of Jakarta itu apa sih? Jakarta itu kan harus punya hati, the heart of the city. Apa itu hatinya? Jadi rencana Mas Dhani untuk membangun jiwa warga Jakarta apa? Banyak banget. Jiwa itu adalah agama, seni, dan pengetahuan tentang peradaban manusia. Cocok dong sama Pak Adiaksa. Ini nggak copy paste? Belum tentu ya, karena belum tentu penafsiran tentang agama saya dengan Pak Adiaksa itu sama. Beda loh, ya kan? Selera seni pun juga belum tentu sama kan? Tapi pembangunan jiwa itu berdasarkan satu pengetahuan tentang agama dan seni. Nomor itu yang paling penting. Karena itu ya yang pernah dibangun oleh Kekaisaran Romawi zaman dulu. Baik. Ini masih ada Pak Adiaksa. Saya sudah mendengar suara Pak Adiaksa sih. Nanti kita akan lanjut dengan Pak Adiaksa ya Pak. Kita jeda dulu sejenak kami Pak. Masih akan kembali saat lagi. Ini masih bincang terus ya. Ada Pak Adiaksa juga di Skype ya, Pak? Jambi. Ya. Ya, Pak Adiaksa. Menyikapi perbincangan kita Pak, ada antara Grace dan juga Ahmad Dhani Prasetyo. Ada komentar Pak? Saya punya komentar menanggapi dulu Grace Natalia. Pertama soal survei. Dia bilang bahwa buktinya masyarakat senang. Begini, saya kira Mbak sama-sama kita survei. Saya sudah juga melakukan survei ketika saya mengambil doktor saya. Begini, survei itu tingkat popularitas Ahok 100% sama dengan Ibu Risma. Nah, likabilitas ya, orang suka, ibu bilang banyak orang yang like. Belum tentu dengan elektabilitas, saya kira Grace tahu lah. Nah, elektabilitas Ahok hanya 43% dari dua survei itu. Yang tadi Anda katakan ada Populi, ada Cyrus, ada SIS. Hanya 43%. Kalau Bu Risma, itu popularitasnya 100%, elektabilitasnya 90%, elektabilitasnya 75%, 80% bahkan. Jadi nggak ada yang berani lawan dia. Nah kalau Ahok hanya 43% yang elektabilitasnya. Artinya kalau pertanyaan sampel kalau Anda bilang sampel random, kalau pertanyaan terbuka, dikatakan begini. Contohnya kecil nih Mbak Idi. Kalau ditanya masyarakat, kamu tahu nggak Ahok? Tahu. Siapa? Gubernur DKI. 100% masyarakat Jakarta tahu. Ditanya, kamu suka nggak Mas dia? Ya suka. Gubernur kamu akan tahu siapa? Gubernur saya adalah Ahmad Dhani. Nah, itu berarti elektabilitasnya berbeda dengan popularitasnya. Kalau Ibu Risma ditanya, kamu tahu nggak Risma siapa? Wali kota Surabaya. Siapa? Suka nggak dia? Suka. Itu elektabilitas. Berapa? Kamu siapa? Wali kota kamu pilih? Bu Risma. Itu 80%. Nah, hanya 43%. Itu per hari ini. Dan kalau dia declining turun, itu berarti sebagian masyarakat Jakarta ada yang undecided voter, ada yang belum memberikan pemilihan. Jadi jangan jumawa dulu gitu loh para pendukungnya Bapak kita, ya termasuk Mbak Grace, dengan mengatakan bahwa seluruh masyarakat Jakarta senang. Tidak, Mbak, tidak, belum. Nah, jadi itu yang saya katakan. Lalu kalau soal track record,
Mbak mengatakan dia sudah baca rekrut. Maaf, Mbak. Pak Adiaksa. Pak Adiaksa, Silakan. Pak Adiaksa, kebetulan saya cukup paham ya Pak ya, artinya perbedaan antara popularitas, kemudian juga dengan elektabilitas, dan yang tadi saya sebutkan adalah kepuasan sebenarnya yang dari survei sebelumnya warga Jakarta sampai dengan 58%. Elektabilitas 40 sekian persen, dan ya mungkin lebih rendah kalau Bapak membandingkannya dengan Ibu Risma ya, tetapi ini kan sudah jadi modalitas yang cukup. Itu tadi Pak, poinnya modalitas yang cukup. Iya, tapi tadi Anda sudah tendensius mengatakan bahwa dia track recordnya bagus. Betul apa kata Mas Ahmad Dhani? Dia juga punya track record. Saya punya track record 5 tahun loh, saya mimpin menteri demi Allah, sepeser pun gak ada uang haram saya makan. Soal korupsi. Jadi bukan cuma Ahok aja anti korupsi. Cuma dia yang diblok oleh Mbak Grace dan kawan-kawan. Jadi persoalannya adalah, mari kita objektivitas. Ini masih panjang Mbak Grace, sayangku. Ya. Jadi jagoan Anda, Pak Gubernur, Pak Ahok, sahabat saya juga, adik saya malah, itu jangan jumawa dulu. Mengatakan bahwa semua masyarakat Jakarta senang. Belum. Kita lihat nanti. Jadi terlalu awal kalau Grace Natali mengatakan bahwa track record Ahok yang paling bagus. Belum. Kita masing-masing punya track record. Ahmad Dhani punya track record di bidang kesenian. Dan sentuhan-sentuhan pada masyarakat Jakarta harus humanis. Nah, jadi menurut saya adalah bagaimana mendekati Jakarta ini dengan cara-cara Anda mau punya pemimpin, mohon maaf. Ada kelemahan, jadi kelemahan itu tidak harus ungkapkan. Kita boleh tegas, saya tegas, saya keras. Tapi saya tidak mau kasar di depan umum. Kata-kata kotor, ini yang perlu kita perbaiki. Makanya saya katakan, yang baik-baik dari Pak Ahok, seperti Ibating saya teruskan. Tetapi yang jorok-jorok saya nggak ambil. Nah, saya berbeda visi. Visi dalam memenuhi Jakarta. Saya ingin menyentuh Jakarta dengan teguh beriman. Tagline-nya, tidak ada sertifikasi terhadap PSK. Tidak ada penjualan bir-bir. Makanya harusnya ada di Jakarta ya Pak ya. Ya, Bagir kan sahabatku juga ya. Jangan terlalu mengatakan track recordnya sudah terbukti, semua masyarakat sudah suka. Anda kan tahu betul survei, Anda kan pimpinan partai dan pernah survei. Saya nggak bilang ya semua kan? Loh Pak, saya berdasarkan juga data survei. Saya bilang tadi ada 58%. Ini Pak Adiaksa juga jangan terlalu sensitif. Saya tidak mendiskreditkan Pak Adiaksa, tetapi kan politik juga harus memilih Pak. Kalau kita sampai di bilik suara, kan nggak mungkin saya suka juga sama Pak Adiaksa, saya suka sama Ahmad Dhani, saya coblos semuanya, akhirnya kertas suara saya jadi tidak valid. Oh, nggak begitu. Per hari ini oke. Tapi ini kan masih perjalanan 1 tahun. Nggak boleh kamu mengatakan bahwa track record dia sudah terbukti. Seakan-akan kami ini, saya Ahmad Dhani, Ayu Sril, tidak ada track record. Dukungan boleh dong Pak, sah-sah saja. Iya, boleh saja, tapi kan hiperbola lah menurut saya hari-hari gini udah udah semuanya banyak yang udah lah itu nggak apa-apa lah, itu udah hak kamu lah. Warga Jakarta yang punya keputusan nanti ya. Pak Adiaksa dan Grace Natali, mohon ditahan dulu. Kalau saya melihat dari luar ini masing-masing memiliki kriteria mengenai hal baik itu. Pak Adiaksa memiliki kriteria baik itu seperti apa, Grace punya kriteria baik itu seperti apa. Begitu juga dengan Mas Dhani memiliki kriteria baik seperti apa. Masing-masing memiliki track record. Tapi jualannya Mas Dhani apa sekarang? Kalau jualan saya itu ya, nomor 1, saya satu-satunya orang Jawa di antara yang lain-lain. Untuk Jakarta masih jualan itu? Menurut saya itu masih jualan. Menurut saya ya, kan boleh kan, Mbak Grace, kita punya pendapat sendiri kan boleh. Loh, kok izinnya ke Grace? Jadi gini, jadi kalau saya itu satu-satunya seniman, mungkin satu-satunya budayawan. Itu jualan semua jualan tiga. Menurut saya itu ya, jadi menurut saya Jakarta ini modal 3 ini untuk memimpin Jakarta, Mas Dhani. Ya kalau modal yang lain saya yang belum ada cuma uang doang. Yang lainnya saya udah punya. Leadership mungkin saya bisa lebih punya leadership yang tinggi daripada Pak Ahok. Ya itu kan cuma masalah waktu aja, belum terbukti kan. Kalau saya nih, saya nggak perlu marah untuk ditakuti. Terus? Kalau saya jadi pemimpin nggak perlu marah-marah. Jadi gimana dong cara menunjukkan ketegasan gitu loh? Ya itu kan bawaan aja. Bawaan aja. Kalau saya jadi pemimpin Jakarta nggak mungkin broken home. Jakarta kan sekarang broken home nih. Gubernur sama DPRD-nya cerai. Ya, itu mau broken home tuh, ya kan? Kalau saya jadi gubernur, itu nggak akan terjadi. Karena saya punya wibawa di antara DPRD-nya itu. Yakin banget Mas Dhani. Mulai aja yakin belum? saya.
Yakin saya. Orang bos-bosnya mereka teman saya semua. Saya kan berdirinya kan bergaulnya kan sama level pusat, gitu kan, ya kan. Mungkin Pak Ahok mungkin belum seperti saya pergaulannya ya, di level pusat gitu. Kalau Pak Ahok beda style mungkin, harus marah dulu baru kemudian Ya, kalau saya nggak perlu marah, karena orang akan takut sama saya. Pak Ahok tuh gaul sama ketum partai juga loh. Ada Zaman baru-baru ini, ya kan? baru-baru ini. Pak Ahok kan terkenal baru-baru ini. Kalau saya kan terkenal dari zaman dulu, saya bergaul dari zaman dulu. Itu selling point misalnya, Anda. Iya dong, penting dong. Misalnya nih, di PKB aja misalnya nih ya, saya sama Caimin dari tahun 99. Udah jalan bareng lah istilahnya gitu kan. Ya artinya di level DPRD atau di tempat yang lain-lain, ya otomatis kan mereka anak buah Caimin semua. Masalahnya ini Mas Dhani, bagaimana cara Mas Dhani membuat warga Jakarta mencoblos nama Ahmad Dhani sebagai DKI 1 itu ya, itu yang kan masih penting. jauh lah, itu masih jauh. Masih jauh? Masih jauh itu. Oke, baik, kalau masih jauh, berarti kita jedakan lagi, Grace. Kita jedakan lagi, iya. Kami akan kembali, Pak Jaksa masih bersama kami ya Pak. Kami akan kembali saat lagi Pak. Ini semakin menarik, tapi sayang durasi kita tidak terlalu panjang lagi nih. Pak Adi Aksa, saya tadi melihat dari ucapan Anda, begitupun juga Ahmad Dhani Prasetyo, cenderung kayaknya menjaga rival baru Anda ya, begitu loh. Kenapa sih tidak mengkritisi juga mereka yang sama-sama mungkin akan melawan Ahok di 2017, begitu loh. Coba deh, saya ingin tahu dari Pak Adi Aksa Daud, apa sih kurangnya dari Ahmad Dhani Prasetyo gitu? Kalau Ahmad Dhani saya kenal lama kok. Dia memang, makanya tadi saya katakan, kalau bisa track record dia, kan kita perlu ada perpaduan. Jadi jangan mengatakan bahwa, ya ini mohon maaf lagi kembali kepada Mbak Grace, jangan sekarang ini sesuai ada orang yang baik, langsung ke arah Ahok. Mas Ahmad Dhani juga baik. Dia itu punya kelebihan-kelebihan, ada intuisi dia di bidang musik misalnya. Dan itu orang-orang seniman itu lebih peka perasaannya. Dia tidak mungkin berkata kasar di depan umum, nggak bakal mungkin ini orang seperti ini gitu loh. Ya kalau nyeleneh biasa namanya seniman. Tapi kita mencari apa? Kalau kenapa saya mengkritisi penguasa sekarang, misalnya saya terkaget dengan kata-kata saya ini manusia separuh dewa. Itu kan sudah kelewatan menurut saya. Gak ada yang separuh dewa di dunia ini Mbak Grace. Tolong beritahulah kepada kandidat Anda itu kan. Jadi artinya bahwa itulah yang memancing kami. Kalau orang sudah merasa seperti itu harus ada perlawanan. Itulah. Jadi apalagi hampir semua media mendukung, tiap jam, tiap menit timbul di Metro TV, ya kan begitu. Jadi artinya kita ini kok kayak nggak ada perlawanan. Akhirnya kita merasa bahwa kita semua sama-sama nih. Orang-orang yang dikecilin, orang-orang yang merasa dianggap tidak ada. Jadi gitu, apapun kelemahan incumbent sekarang selalu ditutupi, dianggap baik dan sebagainya. Padahal manusia itu punya kelemahan, makanya saya katakan, it's a blending a good, old, and new. Pemimpin itu harus mengambil yang baik dari yang lama, dipadukan dengan yang baru. Tidak semua yang lama ini jelek, ini semua nggak betul, ini sabotase, ini begini. Nggak begitu caranya, Mas. Nah itu, saya akui soal e-budgeting, soal dia mau menciptakan good jabatan, tapi komunikasi internal, ada 3, human capital. Dia tidak melakukan human capital, belum, untuk mencoba memberdayakan anak-anak buahnya. Tidak bisa dengan solusi pencak sana, pencak sini, ganti, tidak gitu. Tapi human capital. Yang kedua adalah komunikasi internal. Ini paling penting di dalam sebuah pemerintahan, apalagi pemerintahan daerah. Nah, kalau soal IT sangat dikuasai oleh Pak Ahok dan Mbak Grace. Booster-boosternya begitu banyak, ya kan? Berita sekali masuk berita di detik dihajar habis-habisan kami. Nah, inilah yang membuat kami merasa bahwa kami ini senasib. Begitu. Kira-kira itulah makanya saya katakan ini baru survei awal. Survei itu bergerak terus. Kita bisa lihat, kan tadi sudah dikatakan, dulu incumbent, pokoknya tinggi. Jadi jangan mengatakan terburu-buru, bahwa ada orang baik. Elektabilitas, oke, saya suka dengan Mbak Grace. Saya belum tentu saya ingin memiliki Mbak Grace, atau saya memilih Mbak Grace. Kan begitu. Jadi tingkat elektabilitas dengan likabilitas berbeda, saya kira sudah paham semua itu. Nah, jadi seakan-akan selalu kita dikecilkan terus. Itu membuat kami tertantang untuk bersama-sama. Saya kira itu. Baik, Mas Dhani, ini detik-detik terakhir kita harus sudahi ini. Sebenarnya kesimpulannya sebenarnya dari apa yang dibicarakan sama Pak Adi Aksa itu, Ahok ini sebenarnya satu paket sama Jokowi. Jadi Ahok ini udah pasti didukung sama Jokowi, udah pasti. Contohnya misalnya ya,
ribut-ribut masalah jembatan itu, ada yang masukin kabel itu. Gorong-gorong maksudnya. Ya. Hanya gara-gara itu aja seorang kepala daerah itu jadi peristiwa nasional gitu loh. Semuanya turun semua. Ini ada apa ini kan? Ini yang perlu ditanyakan kan ini. Jadi kalau menurut saya gini, kalau saya melihat ya mungkin bisa salah. Kalau saya melihat Pak Ahok ini 100% didukung sama Jokowi. 100% dukung oleh Modal Jokowi. besar dong. Ya itulah akhirnya menjadi sebuah perlawanan tadi seperti yang dibilang Pak Adiaksa. 100% nih. Karena apa? Kalau saya nggak dukung Pak Ahok, kenapa? Karena saya yakin Pak Ahok ini 2019 pasti akan jadi kutu loncat lagi. Pasti akan jadi wakilnya Jokowi itu di 2019. Oke. Jadi kalau kutu loncat apa keberatannya? Ya keberatan dong. Masa kita punya kutu loncat banyak gitu kan? Cukup satu aja lah. Artinya maksudnya Mas Dhani, artinya ini kutu loncat itu udah dikasih amanah oleh masyarakat, udah berjanji menjadi gubernur 5 tahun, tapi meloncat. Okay. Ya kan? Nah itu kan saya dulu pendukung Ahok sama Jokowi. Oke. Pak Ahok di Jakarta. Waktu deklarasi Pak Ahok ketemu saya. Oke. Pernah ketemu, saya datang. Oke lah. Ahmad Dhani datang, nggak dibayar lagi. Oke lah, Anda menyebut mengingkari amanah begitu. Ya. Tapi faktanya Indonesia jauh lebih baik gitu lah gimana? Kata siapa jauh lebih baik? Sebagian masyarakat mengatakan sebagian masyarakat di dunia maya ya. Ya itu dunia dia. Maya. Jauh lebih baik. Pakai catatan besar itu dunia maya gitu di loh. Dunia maya. Kita harus masuk ke dunia Dhani, jangan ke dunia maya terus. Nanti ada dunia lain-lain lagi. Ini karena sudah terakhir ya, saya punya 2 poin. Satu, kita lihat kalau semakin banyak orang-orang yang bertanding, tentu harapannya lebih baik hasilnya nanti. Tetapi lebih daripada itu ada sebuah proses yang saya harapkan bisa lebih sehat, karena kita nih memilih pemimpin ya. Sekarang udah mulai. Ini bagiannya saya loh Mas Dhani. Sebentar, tunggu saya selesai baru Mas Dhani. Saya ingin persaingan itu bisa lebih sehat ya. Karena sekarang sudah mulai ada orang-orang yang menggiring-giring ini ke dalam ranah agama misalnya. Ke dalam, itu nggak sehat. Nggak sehat. Setuju Mas Dhani ya. Kemudian kalau orang udah mulai bawa-bawa etnis misalnya. Itu juga nggak sehat. Nggak sehat kan Mas Dhani. Nah setuju dia. Nah karena ya kita sama-sama setuju lah bahwa agama itu tidak bisa menentukan kualitas kepemimpinan seseorang begitu kan. Lanjut. Nah kemudian satu lagi, kenapa juga sih semua orang-orang ini harus rame-rame ke Jakarta? Ada banyak banget daerah-daerah di luar sana. Kebetulan karena kerjaan saya sekarang banyak luar kota gitu ya. Saya melihat banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang punya pemimpin yang belum optimal. Di Jawa masih ada yang belum optimal nggak di Jawa? Banyak. Pak Ahok dari beliau yang buat kebijakan-kebijakan. Pak Ahok dari Belitung juga ke Jakarta. Rame-rame ke Jakarta. Dari sebelum itu kan sudah selesai tapi di Belitung. Dan sudah. Yang salah Gerindra juga tuh. Artinya Pak Ahok juga bisa memimpin di Belitung begitu dilanjutkan. Sudah selesai Indi. Oke. Nah kemudian. Kan harus jadi gubernur di sana. Oke. Nah kemudian satu lagi buat semua yang bertanding ya kita harapkan ya prosesnya ya sehat. Kemudian juga kita coba deh cari pemimpin yang tidak takut sama parpol, agar kemudian tidak didikte oleh kepentingan politik. Dan sejauh ini yang saya lihat Pak Ahok tidak takut dengan parpol. Karena ada independen kan? Mau dibilang kutu loncat, tapi saya pikir memang lebih baik kutu loncat daripada kutu busuk sih. Oke, baik. Bagaimana dengan amanah saya misalnya masyarakat Jakarta sudah mencoblos, tolong Pak pimpin 5 tahun. Termasuk saya nih begitu. yang udah datang di deklarasi itu. 2012 saya datang di deklarasi Jalan Proklamasi itu. Jalan Borobudur. Masalahnya mekanismenya juga ya, kita tidak punya pilkada yang selesainya barengan India. Jadi memang ada selisih waktu begitu kan. Akhirnya terjadilah orang yang mau masyarakat menjadi agak ragu begitu ya untuk mencoblos, memilih seseorang untuk memberikan amanah. Ayo Pak silahkan beresi Jakarta sekian tahun sampai selesai begitu. Kecuali Pak Ahok berjanji ya. Kalau saya jadi gubernur Jakarta, saya akan tetap 5 tahun menjadi gubernur Jakarta. Harus ada janji itu harus ada. Oke. Kalau tidak, saya kutu busuk. Gitu, saya tidak hanya kutu loncat, tapi saya ada kutu busuk kalau saya mengingkari ini. Harus ada itu ya. Oke. Harus kita. Pak Diaksa tipis, singkat, padat. Pak Diaksa penutup. Ya. Boleh ngomong? Ya. Pertama, saya catat betul kata-kata Mbak Grace ya. Grace Natali mengatakan Ahok tidak takut pada partai. Tapi ingat, Ahok dari Belitung masuk ke Jakarta melalui partai Gerindra. Ahok dari Golkar. Golkar kemudian beliau pindah ke Gerindra. Berarti beliau juga melalui partai. Saya mau catat kata-katanya. Anda mengatakan Ahok tidak takut pada partai. Jangan sampai nanti satu saat Ahok maju dari partai.
Kalau dia maju pada partai, saya akan cari Mbak Grace, mana omonganmu bahwa Ahok tidak takut pada partai. Nah, itu satu ya. Jadi yang penting itu. Lalu menurut saya, kalau Anda mengatakan jangan digiring-giring kemana-mana, tolong juga jangan digiring-giring kami untuk memaksakan kehendak. Karena kami ingin memimpin Jakarta yang humanis, yang tegas, yang keras, anti korupsi, tapi tidak kasar. Terima kasih. Dan terakhir saya katakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam mangkok. Kalau ada kata-kata saya yang salah, Mbak Grace, tolong jangan disampaikan ke Ahok. Terima kasih. Wah, dia kenapa ngomongnya sama saya aja ya? Padahal ada Mas Dhani loh di sini dan ada rival-rivalnya yang lain. Baik Pak Adiaksa, terima kasih. Tapi tadi kriteria yang terakhir disampaikan oleh Pak Adiaksa juga baik semua, gitu ya? Iya, betul. Kalau kriterianya adalah baik begitu. Tadi Mas Ahmad tadi juga sudah menyampaikan beberapa hal itu baik semua. Nah. Jadi karena kriteria baik ini macam-macam. Betul. Tergantung selera. Masih ada durasi waktu begitu ya, untuk semua yang akan peduli, yang mengatakan peduli terhadap DKI Jakarta, membuktikan benar-benar begitu ya kepedulian terhadap DKI Jakarta. Baik. Pak Adiaksa terima kasih, Ahmad Dhani Prasetyo terima kasih, Ya. Grace Natali terima kasih. Udah lagi tukeran nomor. Saat lagi kami kembali.